pendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan pandemi, walaupun dalam keadaan Covid-19, tapi semua itu ada hikmah dan ada pelajaran yang harus kita petik, yang harus kita ambil. Karena sebuah ini adalah cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita selalu manusia, selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan untuk semuanya, selalu jaga jarak, tetap pakai masker mau kemana saja, rajin cuci tangan agar tidak terjadi di sekeliling kita. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan suatu bangsa tentu pemudalah jawabannya. Harapan suatu umat tentu pemudalah jawabannya. Hingga harapan pemuda-pemudi sekalipun pemuda jawabannya. Hingga harapan pemuda-pemudi sekalipun pemudalah jawabannya. Singkat kata, pendek cerita, masa mudalah yang segala-galanya. Itulah pentingnya peran pemuda untuk membangun bangsa dan agama menjadi baldatun malibatun warabun ghafur. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang pemuda adalah tugas utama kita sebagai pemuda untuk membangun bangsa dan agama. Karena di tangan kitalah, wahai para pemuda, maju dan mundurnya suatu harapan bangsa dan agama. Pada hari ini, pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan tausiah singkat atau kultum singkat mengenai peran pemuda dalam generasi bangsa dan agama. Sebagai pemuda, seharusnya kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu adalah tugas utama sebagai pemuda. Karena di tangan para pemuda lah maju dan mundurnya harapan bangsa dan agama. Karena kita sebagai pemuda yang akan membawa bangsa dan negara ini yang kedepannya untuk mencapai kecerahan atau mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda merupakan tonggak utama dalam Islam. Karena semua itu ada di tangan para pemuda. Maka daripada itu, mari kita sebagai pemuda untuk mencontoh alat Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Karena beliaulah teladan yang harus kita contoh akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad sebagai teladan yang harus kita contoh akhlaknya. Itulah Rasulullah orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta terhadap kita. Dibuktikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah mau wafat, Jibril datang menyampaikan kabar, Muhammad, nyawamu yang mulia akan segera dicabut. Bagaimana menurut kamu? Jibril, kehormatan apa sampai Allah mencabut nyawa? Lalu Allah buktikan dalam hadis qudsinya, ini haramtul jannata ala dairil anbiya hatta tadulaha anta. Aku haramkan surga dimasuki nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Umat saya bagaimana ya Rob? Umatmu jaminannya lain lagi. Wa haramtu ala dairil umami hatta tadulaha ummatuka. Aku haramkan surga dimasuki umat-umat yang lain kecuali umatmu masuk lebih dulu. Alhamdulillah. Itulah pengorbanan Rasulullah SAW yang cinta terhadap kita selaku umat. Tapi bagaimana cara kita membalas cintanya Rasulullah SAW kepada kita? Dengan selalu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah, karena beliaulah adalah suri tauladan yang harus kita contoh akhlak. Khususnya untuk para pemuda dan para pemudi, mari kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dan menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itulah kita bisa mengangkat derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengagung-agungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesempatan untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu kita selalu mengagung-agungkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah satu, Allah esa yang berhak kita sembah, yang berhak kita ikuti, karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita manusia di dunia ini. Karena itu tugas kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya agar kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa meraih syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pesan dari saya khususnya untuk para pemuda, mari kita giat selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa meraih syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pesan untuk semuanya, walaupun dalam keadaan pandemik, walaupun dalam keadaan COVID-19, mari kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Mari kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar masa pandemi ini semakin berakhir, semakin sudah. Mudah-mudahan COVID-19 hilang dari dunia kita tercinta ini, agar kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dalam keadaan senang, tidak ada halangan apapun. Maka daripada itu, tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker, cuci tangan, agar kita terhindar dari malabahaya dan tipu daya setan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.